Ya, kita lanjutkan dialog dengan Mas Arief dan Mas Gun Gun. Tadi Mas Gun Gun di segmen sebelumnya mengatakan bahwa bisa saja ini menjadi blunder kalau partai berjalan sendirian begitu. Ini bisa Anda jelaskan? Iya, karena bagaimanapun ini kan demokrasi elektoral yang terbuka dengan fragmentasi kekuatan yang selalu berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Sehingga kerap kali memang satu kekuatan tidak bisa menjadi poros utama dalam pemenangan. Maka dalam konteks itu kerap kali dibutuhkan yang disebut dengan komunikasi politik dengan partai-partai lain, bahkan kemungkinan untuk melakukan koalisi. Meskipun seperti dikatakan Mas Arief tadi, untuk apa berkoalisi kalau itu menjadi etalase semata? Ya, saya setuju bahwa koalisi ke depan itu seharusnya memang koalisi substantif, koalisi ideologis, koalisi yang tidak semata-mata pada kepentingan pragmatik jangka pendek, tapi lebih pada kesamaan-kesamaan, misalnya kesamaan bangunan ideologi, kesamaan ke orientasi politik dan lain-lain, itu yang jauh lebih biasanya memosisikan pasangan yang nanti misalnya bertarung itu pada satu orientasi ke depan yang panjang, bukan hanya semata-mata menang, kemudian setelah menang bisa saja di tengah jalan pecah kongsi. Mas Arief, kita kembali lagi ke calon internal di pilkada-pilkada. Nah, kalau di Jawa Tengah ini lagi-lagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengusung calon dari pusat, Ganjar Pranowo. Kenapa kemudian tidak mengambil calon yang sudah lebih mengakar dan kuat di daerah? Ya, saya ulang-ulang lagi. Jadi politik kita adalah tentu saja kalau kita berpemilu termasuk pilkada ingin menang. Tetapi kita juga punya haluan politik yang harus kita terapkan di dalam praksis politik kita. Nah, pilihan terhadap Ganjar adalah pilihan yang sudah dengan berbagai pertimbangan, ya, muda, ya, saya kira cukup bernas, Mas Ganjar itu. Kemudian dedikasinya juga ada, loyal terhadap partai, integritasnya sampai hari ini juga masih teruji dengan baik, ya. Nah, kita juga punya mesin partai. Disitulah sebenarnya menempatkan kolektivitas sekali lagi kelembagaan partai agar bekerja efektif. Tidak ada kemudian calon internal PDI Perjuangan yang lebih mengakar di Jawa Tengah yang lebih bagus. Jadi dari begini, calon yang diusung disebut oleh PDI mengakar Perjuangan. itu adalah sepanjang partai itu bisa bekerja dengan baik. Tidakkah figur kemudian menjadi penting, Mas Arief? Ke depan kita ingin justru institusi partai ini yang jauh lebih kuat ketimbang figur. Katanya kita menolak personifikasi kekuasaan. Justru karena itu PDI Perjuangan sedang mendemokratisir dirinya sendiri. Tentu ada tahapan, ada proses. Dan untuk skala pemilihan kepala daerah itu yang sedang kita uji cobakan. Kita mulai, kita uji kredibilitasnya. Apakah kelembagaan partai bisa melakukan hal-hal yang sejalan dengan apa yang digariskan oleh partai. Jadi ini untuk menghindari sekaligus supaya partai tidak lagi menjadi perahu sewaan. Partai politik peserta pemilu mulai fokus menatap 2014. Demikian pula dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tampaknya mulai pasang kuda-kuda untuk mempersiapkan pertarungan di pemilu 2014. Dibutuhkan energi yang besar untuk mengatur internal partai menuju pemilu. Salah satunya adalah penyiapan kader. Hal ini terkait target untuk menguasai parlemen, mulai dari tingkat kabupaten kota, provinsi, dan nasional. Satu hal yang membuat PDIP menonjol adalah konsolidasi internal partai yang cukup baik. Semua komponen partai patuh pada kebijakan dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Tetapi di sisi lain, hal ini bisa menjadi titik lemah, yaitu ketergantungan pada figur Megawati. Inilah yang menjadi kritik beberapa kalangan terhadap PDI Perjuangan. Transisi kekuasaan dari Megawati ke kader-kader muda PDI Perjuangan sudah menjadi kebutuhan. Lalu apakah transisi akan segera terjadi menuju 2014 ini? Apa yang Anda lihat ingin dibangun oleh PDIP menuju 2014? Saya kira kalau saya melihat ya, secara umum PDIP memang ingin mencitrakan diri dan sekaligus ingin membangun proses institusionalisasi politik. Citra dan kinerja kan dua sisi yang tidak bisa dilepaskan. Tetapi ini juga harus hati-hati juga. Hati-hati begini. Proses-proses konsolidasi internal partai itu juga jangan kemudian terlalu banyak mengorbankan juga strategi-strategi pemenangan lapangan. Ini yang kemudian harus menjadi perhitungan PDIP karena misalnya ya PDIP kan punya peningkatan persepsi positif pada saat menang di DKI. Dan itu tentu menjadi insentif elektoral bagi PDIP. Dan kalau semakin banyak wilayah-wilayah yang kalah dan itu melibatkan institusi PDIP, ini juga di satu titik itu menjadi semacam mempersepsikan PDIP juga menjadi partai yang tidak diminati. Ini juga harus hati-hati. Maksud saya membangun institusi politik itu penting, tetapi juga membangun kekuatan-kekuatan di daerah melalui